Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali ya materi tentang Al-Quran. Insya Allah hari ini kita akan membahas dua surat, yaitu surat Al-Lahab dan juga surat An-Nasr ya. Insya Allah kita hari ini akan sama-sama menyimaknya dan juga kita akan mempelajarinya. Baiklah anak-anakku sekalian, namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pertemuan kita kali ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai saja ya materinya, yaitu materi yang pertama surat Al-Lahab. Nah, apa artinya? Ada yang tahu? Oke, mungkin di antara kalian ada yang menjawabnya, yaitu gejolak api. Nah ya, di dalam surat Al-Lahab ini yaitu menjelaskan tentang kisah Abu Lahab ya, yang mana Abu Lahab ini adalah salah satu paman Rasul juga. Namun beliau ya, Abu Lahab ini adalah salah satu orang yang selalu menentang dakwah Nabi. Nah, bagaimana kisahnya nanti kita akan sama-sama bahas ya. Namun sebelumnya kita sama-sama terlebih dahulu membacakan surat Al-Lahab. Oke, nah kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, itulah surat Al-Lahab ya, kita sudah sama-sama membacanya. Nah, jadi surat Al-Lahab ini pun termasuk surat Makkiyah ya, atau surat yang diturunkan di kota Mekah dan berjumlah 5 ayat. Nah ya, seperti tadi kita sudah menyimak bersama-sama ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Lahab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Saya selana zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, jadi anak-anak sekalian, dalam surat Al-Lahab ini ya menjelaskan tentang Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini adalah salah satu orang yang selalu menentang dakwah Nabi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan kedua tangan Abu Lahab. Nah ya, yang mana ternyata tangannya ini digunakan selain daripada untuk berbuat kejahatan ya, dia pun selalu ringan tangan. Dalam artian apa? Apapun yang menjadi hal yang menjadi dia marah ya, misalkan ada orang yang menghina atau apapun, maka dia akan langsung memukulnya. Nah di sini kita tidak boleh seperti itu ya, bahwa tangan kita ini digunakan hanya untuk memberi ya, kalau bisa seperti itu. Jangan sampai kita tangan kita ini selalu memukul orang lain, nggak boleh ya, apalagi memukul orang tua kita. Oh, itu yang tidak boleh. Jadi dalam surat ini pula dijelaskannya bahwasanya selain daripada Abu Lahab,
tapi istrinya pun sama ya, istrinya pun Allah binasakan ya, yang mana istrinya pun sama, ternyata dia mengikuti jejak suaminya ya, dia tidak suka kepada Nabi Muhammad pada saat itu, padahal Nabi Muhammad adalah salah satu keponakannya sendiri. Namun karena Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, maka dia tidak mau, dia tidak menerima ya dakwah tersebut. Lalu tidak berfaedah apa yang dia usahakan. Jadi dalam artian apa yang dia lakukan itu, maka dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada apa-apanya ya, sia-sia saja ketika dia melakukan hal misalkan dia melakukan pekerjaan, nah maka Allah tidak meridhoinya. Nah, kenapa ya seperti itu? Nah, inilah karena Abu Lahab ini selalu menentang dakwah Nabi. Nah, ya seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Lahab ini bisa kita ambil hikmahnya atau pelajarannya, bahwasanya kita sebagai manusia, kita diberikan tangan, jangan sampai tangan ini digunakan untuk memukul orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Atau kita pun tidak boleh ya menentang dakwah. Nah, dakwah siapapun, dalam artian ketika ada ustadz yang berdakwah, berceramah, kita tidak boleh sampai tidak suka kepadanya ataupun kita tidak boleh menghinanya, seperti itu. Oke, nah itulah surat Al-Lahab. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu surat An-Nasr. Nah, ya, baiklah kita perhatikan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itulah tadi pembacaan surat An-Nasr. Kita sudah sama-sama ya menyimak dan kita sama-sama membacakannya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, nah surat An-Nasr ini artinya adalah pertolongan. Nah, yang mana surat An-Nasr ini diturunkan pula di kota Mekah, atau termasuk surat Makkiyah ya, berjumlah 3 ayat. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Allah Maha Penerima Taubat. Nah, anak-anak sekalian, dalam surat ini bahwasanya Allah telah menerangkan ya, ketika agama Islam ini menang. Nah, ya, ketika perjuangan dakwah Rasulullah itu sudah sampai puncaknya, maka Allah memberikan kemenangan ya kepada umat Islam, kepada Rasulullah dan seluruh umat Islam. Nah, dengan cara apa Allah memberikan kemenangan ini? Dan pada akhirnya ketika Allah memberikan kemenangan, pada saat itu sejarahnya adalah ketika penaklukan kota Mekah ya pada saat itu. Nah, dan juga pada saat itu pula ya orang-orang kafir berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, ya, bukan karena mereka takut ya, namun memang sebagian pun ada yang merasa takut. Ketika itu Islam sudah besar dan mereka berkeyakinan bahwa Islam maka akan membunuh kita, kata mereka ya, sebagai orang kafir. Nah, namun Rasulullah mengumpulkan orang-orang Mekah pada saat itu bukan untuk dibunuh ya, atau untuk dicela ataupun untuk disiksa, bukan. Namun dikumpulkanlah orang-orang Mekah ya, tersebut ketika itu. Lalu Rasulullah mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, namun Rasulullah pun tidak memaksa ya. Kalaupun mereka tidak mau masuk agama Islam, silahkan saja seperti itu. Tetap dengan keyakinannya masing-masing. Nah, namun ternyata pada saat itu
ketika kota Mekah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka berbondong-bondonglah ya orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, bahwasanya di dalam Quran surat Al-Ahzab yang tadi, ketika itu paman Rasul terus untuk mengejar Rasulullah, bahkan menentang dakwah Rasulullah, namun ternyata ketika Islam sudah menang, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam ini, maka semua orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Nah, seperti inilah luar biasa. Jadi hikmah yang bisa kita petik di dalam Quran surat An-Nasr ini, ketika Allah sudah memberikan pertolongan, Allah sudah memberikan kemenangan kepada kita, maka jangan lupa bertasbihlah kepada Allah, mengingat Allah, ya, memuji Allah, dan cara mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah ya, itu luar biasa. Nah, jadi anak-anakku sekalian, insya Allah ketika kita terus berjuang, maka Allah akan memberikan kemenangan. Ya, jadi barang siapa yang lelah di dalam menuntut ilmu, nah ini salah satunya ya, maka dia akan merasakan nikmatnya kesuksesan. Nah, jadi ketika kita terus berjuang, maka Allah akan memberikan kemenangan. Kemenangannya apa? Yaitu kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ya, maka dari itu kita harus bersemangat. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembahasan dua surat tadi ya, Al-Ahzab dan juga An-Nasr. Nah, baiklah, untuk tugasnya kalian hari ini hanya menghafal saja ya. Yang sudah hafal silakan kalian kirimkan voice note atau videonya. Kalaupun yang belum hafal tidak apa-apa ya, nanti dihafalkan perlahan-lahan saja. Oke? Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, kita akhiri saja untuk pertemuan kita kali ini ya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, itu saja barangkali ya, semoga ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.